Wunderbares durch Filipowski, geht doch, Rummenigge und da ist es, da ist es. Ronaldo Nazario de Lima seringkali disebut sebagai penyerang paling ditakuti kiper lawan. Pernyataan ini adalah benar, bahkan 100% benar. Sebab Ronaldo Nazario punya kemampuan mumpuni dalam banyak hal, seperti menguasai bola, mencari ruang, melewati lawan, hingga finishing yang mengagumkan. Bicara tentang Ronaldo juga tentu akan membawa kita ke sebuah dimensi ketika penyerang sangat sulit dihentikan dan dapat menjebol gawang lawan dengan berbagai cara. Bicara tentang pemandangan semacam itu, sebelum Ronaldo, dunia pernah dihibur oleh superstar Jerman bernama Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge barangkali tidak memiliki kemampuan mencetak gol yang setara dengan Ronaldo Nazario. Akan tetapi, di masa emasnya, peraih 2 penghargaan Ballon d'Or ini punya kemampuan mencetak gol yang sangat hebat. Rummenigge punya kecepatan tak tertandingi. Dia bahkan punya kemampuan melewati lawan yang sangat baik. Kemudian, akurasi tendangannya seringkali gagal diantisipasi kiper lawan, dan yang tak kalah penting, dia bisa ditempatkan di berbagai posisi di lini depan dan dapat mencetak gol dengan berbagai cara. Selama perjalanan karirnya, Rummenigge banyak menghabiskan masa keemasan bersama FC Bayern dan tentunya timnas Jerman. Malahan, dia masih menjadi pemain FC Bayern terakhir yang memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Selepas penghargaan yang diberikan padanya di tahun 1981, FC Bayern cuma mengirim wakil seperti Jurgen Klinsmann hingga Oliver Kahn yang hanya duduk sebagai runner-up atau peringkat ketiga. Karl-Heinz Rummenigge lahir di Lippstadt, Jerman Barat. Ayahnya adalah seorang pembuat perkakas yang aktif terlibat dalam klub amatir lokal Borussia Lippstadt. Di sanalah Rummenigge pertama kali menarik perhatian orang-orang. Dia dikenal sebagai Wonder Boy dengan kecepatan luar biasa dan banyaknya gol yang dicetak di level muda. Lalu tepat pada 1974, Rummenigge pindah dari kota kelahirannya Lippstadt, 1 jam di timur Dortmund menuju Munich atau sekitar 350 mil ke selatan. Ternyata, kepindahan tersebut memunculkan sejarah besar yang tidak pernah dia sangka sebelumnya. Hijrah ke FC Bayern dengan biaya 10.000 euro pada saat itu, Rummenigge langsung menunjukkan kemampuan hebatnya sebagai seorang penggiring bola. Memang, ia tak langsung menjadi pencetak gol handal di awal-awal masa bergabungnya dengan FC Bayern. Namun hal itu kemudian meningkat dengan sangat pesat, terutama setelah kedatangan pelatih Paul Cernay pada tahun 1979. Pada musim 1979-80, Rummenigge mampu mencetak 26 gol dan menjadi penyerang terbaik Bundesliga. Prestasi mentereng itu kemudian diulanginya lagi pada tahun 1981 dan 1984 dengan masing-masing catatan 29 dan 26 gol. Bersama Bayern, ia memenangi Piala Champions pada tahun 1975 dan 1976. Pada tahun 1976, Rummenigge juga menjadi bagian dari tim yang meraih kemenangan di final Piala Interkontinental melawan Cruzeiro. Saat itu, masih di bawah asuhan pelatih Paul Cernay, Rummenigge menemukan sosok duet terbaik dalam diri Paul Breitner. Kombinasi keduanya yang sangat fenomenal saat itu kemudian memunculkan julukan Breitnige yang digagas oleh majalah Bild. FC Bayern yang kemudian juga sempat mendapat julukan sebagai FC Breitnige ini turut memenangkan gelar Bundesliga pada tahun 1980 dan 1981 serta DFB Pokal pada tahun 1982 dan 1984. Pada tahun 1982, Rummenigge berpeluang memenangkan trofi Piala Champions. Sayangnya, mereka harus kandas di tangan Aston Villa.
Karl-Heinz Rummenigge sendiri memainkan musim terbaiknya pada tahun 1980. Saat itu statusnya sebagai legenda dikukuhkan oleh penghargaan Ballon d'Or. Reputasinya sebagai penyerang elit saat itu benar-benar dikenal oleh khalayak. Sebab selain berjaya di level klub dengan sejumlah gelar bergengsi, ia juga sangat berjaya bersama tim nasional Jerman. Karl-Heinz Rummenigge sendiri pertama kali mendapat kesempatan tampil bersama tim nasional Jerman pada tahun 1976. Saat itu masih bernama Jerman Barat, Rummenigge baru berusia 21 tahun. Seiring berjalannya waktu, dia mampu menjadi satu di antara juru gedor andalan di Mannschaft. Kemampuannya yang di atas rata-rata dalam membobol gawang lawan membuat Rummenigge selalu mendapat panggilan untuk memperkuat Jerman Barat. Selama 11 tahun membela timnas Jerman Barat, Karl-Heinz Rummenigge menorehkan 95 caps dan mencetak 45 gol. Berkat kontribusinya di lini depan di Mannschaft, berhasil 2 kali lolos ke final Piala Dunia, yakni 1982 dan 1986. Akan tetapi, timnas Jerman Barat gagal merengkuh trofi juara. Pada Piala Dunia 1982, Jerman Barat takluk 1-3 dari Italia di partai final. Adapun di Piala Dunia 1986 di Mannschaft takluk 2-3 dari Argentina di laga puncak. Kendati begitu, Karl-Heinz Rummenigge berhasil membawa timnas Jerman Barat menjuarai Piala Eropa 1980. Dia pun mampu menjadi bintang di balik keberhasilan Jerman menjadi kampiun pada ajang tersebut. Mengenakan nomor punggung 8, Rummenigge yang ketika itu berusia 24 tahun mampu menjadi sosok penting di lini serang. Dari 5 pertandingan yang dijalani di Mannschaft, Karl-Heinz Rummenigge tercatat tampil dalam 4 pertandingan dengan waktu bermain selama 336 menit. Dari 4 laga tersebut, Rummenigge menorehkan 1 gol dan 1 assist. Gol tunggal Karl-Heinz Rummenigge dicetak ketika timnas Jerman Barat bersua Cekoslowakia pada laga perdana grup 1. Berkat gol tunggal Rummenigge, Jerman Barat memetik kemenangan 1-0. Sementara itu, 1 assist Rummenigge tercipta pada partai final kontra Belgia. Umpan Karl-Heinz Rummenigge mampu dituntaskan Horst Rubesch menjadi gol dengan sundulan pada menit ke-88. Berkat kontribusi Rummenigge, timnas Jerman Barat berhasil merengkuh trofi Piala Eropa 1980. Selain itu, dia juga masuk daftar tim terbaik Piala Eropa edisi ke-6 tersebut. Kembali ke level klub bersama FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge tercatat telah memainkan sebanyak 10 musim. Selama periode tersebut, ia berhasil mendulang 217 gol dan 422 pertandingan di seluruh ajang. Dia pun turut membantu FC Bayern merengkuh 7 titel juara dengan perincian 2 gelar Bundesliga, 2 trofi DFB Pokal, 2 titel juara Piala Champions, dan 1 Intercontinental Cup. Setelah mengukir berbagai prestasi bersama di Bayern, Rummenigge memutuskan untuk hengkang ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas 1984. Ketika itu, Karl-Heinz Rummenigge yang masih berusia 29 tahun ditebus Inter dari Bayern dengan bandrol yang mencapai 5,7 juta euro. Bersama Ine Razuri, Rummenigge masih memperlihatkan ketajamannya. Meski kerap dihantam cedera, dia sukses mengoleksi 42 gol dari 107 pertandingan di seluruh ajang. Sayangnya, Karl-Heinz Rummenigge gagal membawa Inter meraih 1 pun titel juara. Setelah membela Inter Milan selama kurang lebih 3 tahun, Rummenigge pindah ke klub divisi pertama Swiss, Servette FC di Jenewa. Ia menutup musim sepak bolanya pada 1988-89 dengan ditandai penghargaan top skor kompetisi melalui torehan 24 gol. Saking populer dan luar biasanya kemampuan Karl-Heinz Rummenigge kala itu, serial anime Kapten Tsubasa sampai mengadopsi perjalanan karirnya untuk dijadikan sebagai salah satu karakter pendukung yang cukup berpengaruh. Adalah Karl-Heinz Schneider,
Dikatakan bahwa karakter tersebut merupakan rival dan lawan tangguh yang harus dihadapi Tsubasa Oyora selama final Piala Dunia Junior. Karl-Heinz Schneider menjadi salah satu aset berharga milik Jerman. Dia adalah kapten sekaligus striker andalan yang kemampuan permainannya ada di atas rata-rata. Salah satu teknik khas Schneider ialah fire shot. Ini merupakan teknik tembakan yang mengandalkan kaki kanan sebagai kekuatan yang dominan. Bola yang ditendang akan bergerak lurus dengan cepatnya ke arah gawang, bahkan sampai menyisakan kesan berapi. Diketahui, kecakapan Karl-Heinz Schneider sebagai pesepak bola memang tak perlu diragukan. Bahkan sang kiper berbakat seperti Genzo Wakabayashi saja mengaguminya. Pasalnya, belum ada satupun tembakannya yang berhasil dihentikan Wakabayashi. Sebagaimana diketahui, keduanya berada dalam tim yang sama. Schneider, Wakabayashi, serta Hermann Kals membawa Hamburger SVGR menjadi tim nomor 1 di Jerman. Seperti yang sempat disinggung, kemampuan Tsubasa yang diakui sebagai pemain nomor 1 Jepang sampai ke telinga Schneider. Karl-Heinz Schneider muda pun pertama kali mendengar nama Tsubasa melalui Wakabayashi yang mengakui potensi Tsubasa. Schneider mendapat kesempatan langsung untuk melihat permainan Tsubasa selama Piala Dunia Junior, tepatnya saat Jepang melawan Italia. Selain itu, Karl-Heinz Schneider juga berkesempatan menghadapi langsung Tsubasa pada pertandingan final. Selama berada dalam pertandingan, Karl-Heinz Schneider menunjukkan sisi dirinya yang begitu serius. Tak jarang, sosoknya juga bisa terkesan jadi sangat kejam, terutama saat timnya sedang berada dalam tekanan. Ia bisa menjelma menjadi pemain kasar yang tak ragu melukai pemain lawan hanya demi mendapatkan kemenangan. Diakui oleh para penggemar serial Kapten Tsubasa, sosok Karl-Heinz Schneider terinspirasi dari seorang mantan pesepak bola profesional, yakni Karl-Heinz Rummenigge, yang tak lain dan tak bukan adalah superstar asal Jerman. Sementara itu, Karl-Heinz Schneider juga mendapat julukan sebagai Sang Kaisar, yang merujuk pada sosok Der Kaiser milik Franz Beckenbauer. 2 tahun setelah pensiun sebagai pemain, atau tepat pada 1991, Karl-Heinz Rummenigge bersama Franz Beckenbauer mendapat panggilan dari FC Bayern untuk mengisi jajaran direksi klub. Rummenigge memegang posisi sebagai wakil presiden klub hingga Februari 2002, sebelum diangkat menjadi ketua dewan eksekutif Departemen Sepak Bola klub yang baru dibentuk. Peran yang harus dijalankan saat itu berupa menjadi ketua yang turut bertanggung jawab atas hubungan eksternal, media baru, urusan dewan, dan mewakili perusahaan induk di badan-badan nasional maupun internasional. Selama masa jabatannya, FC Bayern berhasil pindah ke stadion baru mereka, yakni Allianz Arena, sebelum Oliver Kahn mengambil alih kedudukan CEO sejak 1 Juli 2021. Saat ini, Karl-Heinz Rummenigge masih menempati kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas klub.